Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari menjelang siang ini kita bisa kembali ya membuka perkuliahan di pekan ke-7. Kita sudah melewati 1 atau setengah semester ya di semester 2 bagi angkatan 2020. Ya teman-teman semua, eee, minggu ini kita lanjut dulu aja ya, diskusi kelompok 4 dan saya harapkan tinggal diskusi aja karena sudah ada presentasi kan yang diunggah ke channel YouTube-nya dan seperti biasa saya menyimak dulu ya paparan materi dari kelompok 4. Kelas B sudah pada tergabung? Anggota kelompok 4 kelas B ya? Dewi Chandra Nirmala sudah ada? Hadir Bapak. Dede Zaiz Firman ya? Dede Zaiz. Hadir Pak. Regista Alfat. Hadir Pak. Dan Syifa Adriana Putri. Hadir Pak. Oke, saya serahkan dulu ke kelompok 4 untuk memandu jalannya diskusi nanti di tengah maupun nanti di akhir ya. Saya nanti masuk lagi untuk mengomentari dan membahas materi di pekan ke-7 ini. Silakan ya supaya lebih efektif waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang membahas tentang bab warga negara. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Saya izin bertanya. Silahkan Putri. Apa hak bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak kriminal di luar negeri? Terima kasih. Izin bertanya, apakah pengungsi dari negara lain dan telah tinggal di Indonesia selama beberapa saat dapat menjadi warga negara Indonesia yang tetap? Terima kasih. Baik, izin bertanya. Apa hak-hak yang bisa didapati sebagai warga negara dan apa saja kewajiban setiap warga negara? Terima kasih. Baik, pertanyaannya kami tampung dulu ya.
Izin bertanya kepada kelompok 4. Apakah pernikahan antara WNI dengan WNA yang dilangsungkan di luar negeri harus tetap melaporkan status pernikahannya ke Indonesia padahal mereka bermukim di luar negeri, serta bagaimana status kewarganegaraan anaknya kelak? Terima kasih. Assalamualaikum. Izin bertanya, saya Neng Salwa. Apakah ada hukuman bagi yang memiliki kewarganegaraan ganda seperti kasus Gloria dan Archandra? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Nurbaiti. Apa hak warga negara Indonesia yang melakukan tindakan kriminal di luar negeri? Jawabannya itu, bagi warga negara Indonesia yang mendapat ancaman hukuman, menjalani hukuman maupun yang akan dideportasi karena pelanggaran hukum yang dilakukan di luar negeri itu saat di Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mengupayakan langkah-langkah bantuan hukum dan kemanusiaan melalui sistem hukum yang berlaku maupun melalui jalur diplomatik. Segitu saja mungkin dari saya jawabannya. Apakah cukup, Dewi? Maaf. Sudah cukup, Regista. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Maulidiani tentang apakah pengungsi dari negara lain dan telah tinggal di Indonesia dapat menjadi warga negara Indonesia? Jawabannya adalah seorang refugi atau pengungsi tidak dimungkinkan untuk mendapatkan izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap karena untuk memperoleh ITAS maupun ITAP orang tersebut harus mempunyai dokumen perjalanan yang sah seperti visa. Selain itu, refugi atau pengungsi juga diizinkan untuk tinggal sementara sebelum dipindahkan ke negara ketiga. Seorang pengungsi juga tidak dimungkinkan untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia karena salah satu syarat untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.
serta mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan tetap. Pengungsi hanya tinggal untuk sementara di Indonesia dan tidak diperbolehkan untuk bekerja di Indonesia. Sekian, apa cukup? Baik, terima kasih. Cukup. Halo, apa suara saya terdengar? Terdengar. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Najmi. Apakah pernikahan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang dilangsungkan di luar negeri harus tetap melaporkan status pernikahannya ke Indonesia padahal mereka bermukim di luar negeri, serta bagaimana status kewarganegaraan anaknya kelak? Jadi ini tuh ada kasus pernikahan campuran yang dilaksanakan di luar negeri ya. Nah, kalau untuk sahnya perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, menurut hukum Indonesia harus dilakukan pencatatan dan pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia. Nah, berdasarkan pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi dalam waktu 1 tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, syarat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Nah, melihat dari pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang tadi saya ucapkan, dapat kita simpulkan bahwa surat bukti perkawinan warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berlangsung di luar negeri itu harus didaftarkan dan dicatat di kantor pencatatan perkawinan 1 tahun setelah suami istri itu kembali ke wilayah Indonesia. Yang artinya kewajiban pasangan perkawinan campuran tersebut itu untuk mendapatkan perkawinannya berlaku saat mereka kembali ke wilayah Indonesia. Jadi tidak masalah misalnya pasangan perkawinan campuran saat ini menetap di luar negeri, namun saat mereka kembali ke wilayah Indonesia, mereka harus mendaftarkan perkawinannya di kantor pencatatan perkawinan dalam kurun waktu 1 tahun. Untuk status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Dalam pasal 6 dijelaskan anak dari perkawinan campuran akan memiliki kewarganegaraan ganda. Nah, status kewarganegaraan ganda tersebut itu hanya berlaku sampai dengan anak tersebut berumur 18 tahun. Setelah anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah menikah, anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia atau warga negara asing. Nah, jika anak tersebut memilih menjadi warga negara Indonesia, maka dia harus membuat pernyataan untuk menjadi warga negara Indonesia, seperti dijelaskan di video presentasi ya. Nah, pernyataan tersebut itu dibuat secara tertulis dan pengajuannya secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, batas waktu penyampaiannya untuk memilih kewarganegaraan tersebut adalah 3 tahun sejak berumur 18 tahun atau setelah menikah. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Apa cukup? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tia. Hak-hak apa saja yang kita bisa dapati sebagai warga negara
Satu, hak mendapatkan perlindungan. Hak ini adalah hak yang sangat penting karena setiap warga negara dimanapun berhak mendapatkan perlindungan. Dua, hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan. Secara konseptual, setiap warga negara telah diakui dan dijamin negara dalam memperoleh pekerjaan dan mendapatkan penghidupan yang layak. Tiga, hak warga negara dalam keikutsertanya dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk berperan aktif dalam usaha bela negara. Empat, hak beragama. Setiap penduduk Indonesia dijamin oleh negara dalam hal kebebasan beragama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 5. Hak warga negara dalam memperoleh pendidikan. Pada dasarnya, setiap warga negara Indonesia telah dijamin oleh pemerintah untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Dan apa saja kewajiban setiap warga negara? Kewajiban setiap warga negara berkewajiban ikut berperan aktif dalam usaha bela negara. Dan setiap warga negara berkewajiban berpartisipasi aktif dalam pertahanan dan keamanan negara sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Baik, apakah sudah cukup, Tia? Cukup. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Neng Salwa. Apakah ada hukuman bagi yang memiliki kewarganegaraan ganda seperti kasus Gloria dan Archandra? Apabila seorang WNI diketahui mempunyai kewarganegaraan ganda, maka ia harus melepaskan salah satu kewarganegaraan yang ia miliki. Sebenarnya tidak ada hukum atau sanksi khusus untuk ini, tetapi sanksi yang didapatkan adalah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Sekian, apa cukup? Sudah cukup, terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Use. Apabila ada seorang warga negara Indonesia yang menganut suatu agama yang bukan agama resmi di Indonesia, seperti agama Yahudi, apakah seseorang tersebut diharuskan untuk pindah ke luar negara demi keamanan dan keselamatan nyawanya? Menurut saya, setiap orang berhak menentukan agama dari beri-beri menurut agamanya, memilih pendidikan dan tinggal, memilih pekerjaan, kewarganegaraan, memilih tempat di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Jadi, setiap orang juga berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, otoritas pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Dan juga hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk akseptasi sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat digunakan dalam keadaan apapun. Mungkin segitu saja dari saya. Terus apakah jelas? Baik, terima kasih Regis jawabannya. Mengingat tadi kan disebutkan bahwasanya warga negara Indonesia yang menganut agama yang tidak diperbolehkan di Indonesia ya. Nah, gimana kalau misalkan ini sebaliknya, jadi warga Indonesia, bagaimana hak warga negara Indonesia yang menganut agama Islam kemudian pergi ke Amerika dan bermukim di Amerika. Nah, bagaimana hak dari warga negara Indonesia tersebut? Terima kasih. Sambil nunggu begini bisa dibantu diekspor ya ke teman-teman yang lain ya yang tidak harus anggota kelompok untuk membantu berpikir dan berdiskusi.
Izin menjawab pertanyaan dari Salwa. Yang bertanya, apakah kewarganegaraan bisa dicabut dan jika bisa, apakah orang tersebut tidak memiliki kewarganegaraan? Lalu apa yang terjadi? Nah, untuk kewarganegaraan ini bisa dicabut. Nah, untuk di Indonesia, dicabut oleh presiden yang berwenang untuk melakukan pencabutan kewarganegaraan. Nah, terkait dalam hal ini, pada dasarnya ketika seseorang kehilangan status kewarganegaraannya, dapat mendapatkan kembali status kewarganegaraan. Misalnya di Indonesia dengan cara mengajukan permohonan secara kewarganegaraan dengan mentaati segala prosedur, tata cara, serta syarat yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, peraturan perundang-undangan yang berlaku itu adalah peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kehilangan pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia pada pasal 43 sampai dengan pasal 47. Untuk Salwa, apakah bisa dimengerti? Terima kasih, bisa dimengerti. Oke. Izin menambahkan juga dari Venita, untuk pertanyaan Salwa, apakah kewarganegaraan bisa dicabut? Jawabannya bisa. Sebabnya bisa saja karena berkhianat kepada negara. Misalnya, seperti pendukung ISIS dari Indonesia. Jika kewargaan mereka dicabut, maka akibatnya adalah tidak berhak lagi mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dari pemerintah Indonesia. Hal ini juga berlaku untuk anak dan cucu WNI tersebut sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia. Hak-hak yang akan hilang adalah hak mendapat pendidikan gratis, fasilitas kesehatan, dan lapangan pekerjaan yang hanya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Hak lainnya adalah kepemilikan barang atau tanah yang hanya diperuntukkan bagi WNI, dan tunjangan sosial, keamanan, dan keselamatan di Indonesia. Baik, terima kasih Dwi.
Silakan. Sambil jalan, sambil bertukar pendapat ya. Ini kan juga pertanyaannya beberapa hal kan ini berupa pendapat ya. Tidak harus Anda cari teks ya. Kita berargumentasi aja gitu, nggak masalah juga kan ya ini. Dalam melihat satu materi itu kan Anda bisa berargumentasi ya. Dari aturan, dari undang-undang gitu kan. Kita boleh dari kebijakan, itu kan bisa kita komentari gitu ya. Bisa kita argumentasi dengan apa yang kita berpikir. Ada berapa pertanyaan lagi nih bagi kelompok 4 yang belum Dua terjawab? lagi, Pak. Dua lagi. Ya coba, Anda kan bisa Anda tanggapi ini ya gitu. Yang 2 terakhir bukan ini? Iya, Pak. Ya bahkan ini ada 4 orang ya, satu anggota kelompoknya. Bapak, tanggapan-tanggapan dari pertanyaan teman-temannya. Kebanyakan tentang mudik lebaran ya. Ya kan tinggal Anda berargumentasi aja gitu. Apa susahnya Anda belajar untuk berargumentasi? Karena ini tiap hari juga hampir diberitakan ya. Jadi level mahasiswa itu ya, oke lah kalian suka drama, suka sinetron, itu tidak masalah gitu kan. Tapi level kita ini sudah bisa beda gitu ya. Dalam beberapa hal kita harus tahu juga ada apa sebenarnya gitu kan. Jadi ini juga bukan untuk kepentingan mata kuliah juga, ini kan untuk kepentingan kita juga. Ini juga kan mata kuliahnya umum ya sifatnya ya. Paling tidak kalau kita nggak mengalami masalah kan kita dapat melihat, bisa berempati pada satu masalah, pada satu persoalan gitu kan. Silakan. Bisa dilanjut nggak ini? Ya, sok lanjut lah. Baik, di sini saya akan coba menjawab pertanyaan dari Sahla. Bagaimana bisa terjadi apatrid? Apatrid terjadi ketika seorang anak keturunan dari negara yang menganut asas ius soli, penentuan kewargaan negara berdasarkan tempat kelahiran. Penentuan kewargaan berdasarkan keturunan, maka anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan. Baik, makasih. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih.
Coba silakan lanjut ke pertanyaan yang ini kan pendapat ya. Masa dari 35 orang tidak ada yang bisa berpendapat? Atau memang nggak tahu sama sekali mudik kalian? Nggak tahu sama sekali lebaran gitu? Coba cari definisi apa itu lebaran, apa itu mudik coba. Kalau memang nggak tahu sama sekali. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Nadia. Di masa pandemi ini kan tadi kata Fauzi di masa pandemi ini ada larangan mudik ya, apakah itu sudah memenuhi hak warga negara? Kalau menurut saya untuk mudiknya sih bisa dibilang tidak memenuhi hak warga negara. Namun pemerintah juga pasti mempunyai alasan mengapa diberlakukannya larangan mudik tersebut. Berdasarkan apa yang saya baca ya di berita yang disampaikan oleh Bapak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahwa berkaca terhadap fenomena yang terjadi ketika libur Natal dan Tahun Baru pada tahun 2020 itu, yang mana di saat itu tidak ada larangan mudik, yang akhirnya berakibat pada lonjakan pada kasus COVID-19. Nah, maka dari itu pemerintah memberlakukan larangan mudik tahun 2021 agar tidak terjadi lagi lonjakan pada kasus COVID-19. Nah, menurut saya juga walaupun tidak memenuhi hak untuk mudiknya, tapi pemerintah juga memberikan hak keselamatan dan kesehatan untuk warga negaranya, serta keamanan negaranya dari pandemi COVID-19 ini. Menurut saya seperti itu. izin menambahkan dari jawaban Syifa tadi, dari pertanyaan yang Fauzia, mudik apakah tidak diperbolehkannya mudik adalah tidak memenuhi hak sebagai warga negara, mungkin dibilang ya tidak memenuhi hak sebagai warga negara, tapi dengan dilarangnya mudik, pemerintah juga memberikan yang terbaik untuk warga negaranya agar tidak terpapar virus corona dan menambah kasus virus corona. Nah, di samping itu mungkin masih ada cara lain untuk tetap berhubungan dengan keluarga yang ada di kampung halaman, yaitu seperti melalui video call ataupun melalui media sosial yang lainnya, sehingga dengan dilarangnya mudik untuk tahun ini tuh tidak menunjukkan esensi dari pertemuan keluarga gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih itu atas tambahannya. Oke, masih ada yang mau berkomentar? Menanggapi? Oke, kalau tidak saya masuk dulu ya. Nanti saya serahkan lagi ke kelompok 4. Silakan untuk sambil on cam ya bagi yang masih off cam, karena saya banyak bicara tapi kadang-kadang nggak tahu bicara sama siapa ya kalau kebanyakan yang nutup video. Oke, mengenai bab negara dan warga negara ya. Dalam uraian ini kita akan memahami mengenai masalah-masalah mengenai kewarganegaraan ya. Baik itu dari sisi status ya. Kemudian juga proses
dan konsekuensi dari adanya konsep kewarganegaraan di Indonesia maupun di berbagai negara. Kemudian juga dalam hal lain juga yang harus kita pahami dalam bab ini adalah tentang hak dan kewajiban ya warga negara. Ini kan persoalan yang kompleks ya, karena kita hidup di satu negara, sementara yang hidup dalam sebuah negara juga kan tidak hanya warga negara, ada warga negara asing kan, ada penduduk, ada bukan penduduk, ada yang menetap, ada yang tidak menetap. Itu kan udah saya uraikan ya mengenai hal itu. Dan juga ada kalanya juga ya, tidak semua warga negara Indonesia yang berstatus sebagai WNI tinggal di Indonesia. Ada yang tinggal sekolah, kerja di luar negeri atau di negara lain. Nah, Muhammad itu ada dua hal ya tentang pertama tentang azas kewarganegaraan itu tidak berlaku mutlak sebenarnya. Azas itu kan hanya sebatas sosiologis ya tentang pilihan apakah mengakui dari garis keturunan atau dari tempat kelahiran kan itu kalau azas. Tapi kalau sudah masuk ke norma ya, hukum legal berarti sudah terikat oleh hukum kewarganegaraan. Jadi pada intinya setiap negara itu punya dua hal mengenai kewarganegaraan. Yang pertama adalah azas tadi yang sudah dijelaskan dan yang kedua adalah hukum kewarganegaraan setiap negara. Itu ya. Satu hal lagi yang harus Anda pahami ya. Jadi ketika seseorang tinggal dalam sebuah negara mau dimanapun ya, mau legal ataupun mau tidak legal, itu akan terikat oleh hukum negara yang bersangkutan. Jangankan yang ilegal, yang legal saja itu pasti akan terikat oleh hukum yang ada dalam satu negara tersebut. Baik itu hukum, bahkan juga budaya, kan, dan yang lainnya. Saya tadi contoh yang pertama, mengenai kriminal ya. Ketika seorang WNI kriminal di luar negeri, makanya apapun itu mereka akan tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Lalu bagaimana pilihan kita sebagai negara asalnya? Ya bisa membiarkan, bisa membantu, tergantung kasusnya juga kan gitu. Kalau kasusnya misalnya itu dirasa mengganggu hak warga negara, asalnya itu bisa melakukan pembelaan ya, melakukan tadi yang dijelaskan oleh kelompok 4. Banyak kasus ya ketika seorang pembantu IRT di Malaysia, di Arab Saudi itu divonis hukuman mati misalnya di Arab ataupun di Malaysia atau dihukum apapun ya yang dirasa kurang adil oleh negara kita. Ya kita berhak untuk membela ya. Tapi kalau kasusnya misalnya sepenjahat luar biasa ya buat apa kita bela-bela gitu kan ya. Beberapa tahun lalu atau belum setahun ya. Ada kasus misalnya seorang mahasiswa di Manchester, Inggris. Orang Depok, orang Indonesia. Melakukan tindakan kriminal ya, melakukan sebuah pelecehan ya seksual, sodomi ke orang-orang di sekitar Manchester. Itu buat apa kita membela? Itu kan justru memalukan ya. Biarin aja ya mereka. Jangankan di luar negeri bertindak seperti itu di kita pun ya itu akan menjadi konsekuensi tersendiri dari orang yang bersangkutan ya. Jadi itu harus kasuistik gitu ya mengenai itu. Ya tadi mengenai pengungsi ya, tergantung juga apakah pengungsi itu sengaja pengungsi ya. Misalnya kalau Anda lihat juga analisis lain ya kasus banyaknya WNA dari Cina misalnya ya gitu. Ketika banyak proyek-proyek yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan Cina, ternyata orang-orang Cina itu membawa dengan pasukannya gitu kan, membawa dengan warga negaranya. Ya kalau misalnya ada investor dari Cina misalnya membangun satu proyek, biasanya kalau bangsa lain hanya sebagai donatur saja misalnya, sebagai yang memberikan modal saja. Tapi kok orang-orang Cina, bangsa Cina membawa dengan para kulit-kulitnya dengan buruh-buruhnya. Kayak borongan gitu kan ya. Padahal kan di warga negara kita pun masih banyak ya. Tidak kekurangan kulit, tidak kekurangan buruh gitu kan. Apalagi dibayar dengan mahal. Ini kan juga menyangkut ya, keadilan ya, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tapi kalau pengungsinya karena memang akibat bencana di negaranya, konflik negaranya, kalau itu dirasa kita punya rasa empati ya, baik itu
kelembagaan negara maupun bagi para secara pribadi misalnya. Kalau si Sule itu punya anak asuhan ya yang dulu pernah main sinetron kelas internasional gitu kan, orang asing juga gitu kan. Dan dia sampai dia urus sendiri ya, sampai dia diurus administrasinya sebagai warga negara gitu. Kalau misalnya orang-orang Palestina, orang-orang Myanmar itu kan yang Rohingya itu kan tergantung ya silakan gitu kan. Kan itu juga salah satu tugas negara juga apa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi ya. Jadi tidak ada salahnya secara ideologi, hukum dasar dalam pembukaan ya, dalam konstitusi jelas bahwa kita juga tidak hanya mengurus urusan dalam negeri ya, tapi juga dalam hal kemanusiaan kita pun punya kepedulian sosial dalam konteks kehidupan internasional ya. Jadi juga tergantung ya kalau berbicara masalah pengungsi. Tapi kalau memang pengungsinya itu memang merepotkan ya buat apa juga ya, udah deportasi aja kan itu. Jadi negara itu kan punya kewenangan lah ya untuk melakukan apapun. Misalkan kebijakannya harus tepat dan memang itu pilihan yang terbaik ya bagi penguasa negara. Apa hak dan kewajiban sebagai warga negara? Ya banyak ya. Tadi masalah pekerjaan. Ya. Tapi nanti ya, nah ini juga akan berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nanti akan saya di akhir ini ya. Dan juga ini langsung ke yang berikutnya saya komentari juga mengenai ketika pernikahan di luar negeri. Itu dengan siapa menikahnya? Apakah sesama WNI atau dengan WNA dan WNI gitu kan? Terus di luar negeri. Atau juga bagaimana menikah di kita tapi dengan orang lain. Itulah yang saya maksud ya. Bahwa dalam pernikahan internasional makanya dalam agama itu menikah itu bukan persoalan suka atau tidak suka, tapi persoalan hidup gitu ya. Jangan kan berbicara WNA WNI, berbicara ya prinsip-prinsip yang lainnya ya. Berbicara juga mengenai bahkan juga agamanya. Kalau berbeda agama juga kan ada aturan mainnya gitu kan. Apakah negara ataupun intern agama itu sendiri. Itu kan ada hukum syariatnya tersendiri dalam hal perkawinan. Nah, kalau yang berkaitan dengan hukum internasional ya tadi dengan pernikahan internasional, pertama kan harus jelas itu kan. Selain jelas jenis kelaminnya, jenis kelamin harus hati-hati ya. Menikah juga harus jelas jenis kelaminnya. Juga harus jelas status ya. Yang lain ya. Ya kalau berbicara kewarganegaraan harus akut ya. Harus deal dulu gitu kan. Makanya harus taruh itu harus benar-benar gitu ya dilakukan oleh sepasang manusia itu. Apakah dia ketika Anda berminat atau diminati oleh orang luar ya, misalnya Muhammad Riko punya bidadari dari Kamerun misalnya, atau dari Nigeria ya. Perempuan di sini Kamila misalnya dia punya Arjuna dari Zimbabwe ya gitu. Misalnya ya, kan banyak ya kasus-kasus ya para selebriti yang penting bule aja gitu kan, nggak tahu bule itu apakah hanya sekedar bule atau memang benar-benar secara materi siap menghidupi dan sebagainya gitu. Nah harus jelas ya. Pertama tadi mengenai ajas warga negaranya, terus hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan, terus ketika Anda mau menikah, apakah mau mengikuti kewarganegaraan istri, milih salah satu ya, atau kewarganegaraan suami. Atau juga pernikahan tidak membuat berubahnya status kewarganegaraan. Jadi masing-masing. Yang jelas setiap individu dilarang ataupun jangan sampai di negara kita ya, khususnya di Indonesia itu tidak bisa memiliki kewarganegaraan ganda. Ya. Kalau berkepribadian ganda mungkin ada orang yang punya kepribadian ganda, tapi untuk di kita hukum kita ya dan ajas kita memang tidak mengakui adanya dui kewarganegaraan atau bipatrid. Dia harus jelas. Ya mengenai anak silakan nanti urusan orang tua juga kan gitu.
Jangan sampai nanti anak menjadi korban. Itu banyak terjadi kasus. Ya mungkin yang menimpa Gloria itu kan masalah itu juga ya, ketika anaknya sudah betah tinggal di Indonesia, berprestasi ya menjadi paskibraka misalnya, tiba-tiba kan orang tuanya ataupun yang tahu yang paham mengenai hukum negara nggak rapih ya. Jangankan menimpa seorang Gloria ataupun seorang artis, seorang yang tidak paham hukum ya. Kadang-kadang pejabat aja kan dari Arcana Tahar ya. Seorang presiden aja, selevel presiden bisa mengangkat pejabat selevel menteri ya, ternyata memiliki paspor negara lain. Di luar prestasi oke lah itu silakan, kecerdasan intelektual. Tapi ini berpersoalan nasionalisme ya. Coba kalau kita sebagai pejabat negara ya, apakah nggak curiga orang yang sudah menerima paspor negara lain, apalagi ini Amerika. Banyak orang berspekulasi ya. Tadi kelas A menganalisis mengenai bupati yang sudah dilantik, sama kayak Arcana Tahar kasusnya kan. Ternyata juga punya paspor Amerika Serikat. Apakah semurah itukah ya gitu kan, level pejabat publik di kita? Jangan kan kalau pilkada itu kan pilihan orang-orang lokal ya mungkin. Kalau partai politik bermain, yang penting dia orangnya punya modal, punya itu tidak masalah. Tapi ini level presiden pun ternyata kena kecolongan mengenai hal ini. Gitu. Ini bukan hoax ya. Tapi apa yang harus kita renungi bersama mengenai pentingnya gitu ya berkeluarga negaraan ya. Apalagi kalau nanti ya, kita hidup di tengah dunia internasional yang tak mungkin urusan jodoh pun akan mengalami hal yang seperti itu ya, pernikahan internasional misalnya. Oke, apakah bisa dicabut? Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Status itu banyak hak ya, jangankan status warga negaraan ya. Kadang-kadang dalam hal konteks hidup saja bisa dicabut hak-hak kita sebagai warga negara ya. Hak politik ya. Tadi hak mendapatkan bantuan juga kalau dirasa kita tidak layak ya mungkin akan dicabut haknya ya. Mengenai status orang itu kan bisa berubah, bisa dicabut, bisa di ini ya. Kemarin juga yang menimpa salah satu mantan atlet misalnya ya, status kelamin aja bisa berubah gitu kan ya. Yang awalnya pemain putri ya, dia menjadi ternyata dia seorang putra ya, seorang laki-laki dan menjadi tentara lagi gitu kan. Jadi saya kira banyak hal ya yang luas ya kalau bicara masalah hak ya. Apalagi tadi sudah betul ya mengenai masalah kalau sudah berkhianat gitu kan, itu ya tidak ada ampun ya. Apalagi seorang orang luar juga kalau sudah berkhianat ya udah dideportasi aja ya. Tapi juga kadang-kadang adanya undang-undang yang baru ya tentang kewarganegaraan 2006 ya, nomor 12 itu sudah memberikan kepastian hukum yang lebih baik daripada undang-undang kewarganegaraan yang tahun 57 kalau tidak salah ya, tahun 49. Karena memang dulu banyak juga kasus yang menimpa para atlet akibat hukum kita yang kurang memberikan kepastian ya. Atlet bulu tangkis yang sudah berprestasi, tiba-tiba dia tidak bisa mendapatkan status keluarga WNI, padahal sudah berprestasi ya. Akhirnya dia pergi ke ya ada kebanyakan dari Cina gitu ya, atau memilih negara-negara yang lebih mudah yaitu Singapura ya dan sebagainya. Dulu tahun 90-an ada juga seorang artis yang sudah betah tinggal di Indonesia ya, cukup dikenal di Indonesia namanya Mary Beth. Orang Filipina. Akibat hukum kewarganegaraan kita yang tidak bisa ya dulu memang kurang baik, kurang rapi, akhirnya Mary Beth tidak bisa lagi ya tinggal di Indonesia, bahkan tidak bisa menjadi orang Indonesia. Padahal dia sudah mengenal benar Indonesia. Juga Asrof, dulu ya penyanyi dangdut ya yang cukup terkenal. Tapi dia kembali ke India, ke negaranya gitu. Jadi itu hal-hal yang makanya ada undang-undang yang baru itu memberikan sekali lagi jaminan dan kepastian hukum. Ya. Masalah pandemi ya dan mudik ya ini kan hal-hal yang oke lah negara dengan berbagai cara pasti punya alasan tadi seperti yang dijelaskan oleh perlindungan hukum, perlindungan kesehatan bagi warga negaranya supaya tidak terpapar ya penyebaran virus corona. Ya. Mudik boleh katanya, dilarang. Kadang-kadang kan ya seminggu lagi menteri ngomong dilarang, menteri yang lain boleh. Presidennya ngomong apa? Dari awal pandemi saya kira ini sudah banyak ketidakjelasan dari sikap negara ya baik itu presiden kadang-kadang beda pendapat dengan menteri, antar menteri bisa beda pendapat, antar kepala daerah.
Jadi bingung juga sebenarnya ya gitu. Kalau anggaplah sekarang pariwisata, maaf mudik dilarang, tapi pariwisata dibuka gitu ya. Lalu apa coba? Untuk apa? Ini kan merusak akal sehat kita sebagai warga negara ya gitu. Biasanya kalau orang pariwisata ramai itu kan ketika orang pada mudik gitu kan. Atau kalau udah aja lah, Anda kalau mau pulang kampung jangan aku mudik, aku aja mau berwira swasta gitu, berwira swasta, berwisata gitu ya, mungkin aman gitu ya. Jadi ini kadang-kadang ya itu kebijakan negara juga tidak memberikan jaminan, ya itu yang perlu kita kritisi sebenarnya gitu kan. Karena dari awal pun saya kira banyak yang cukup paradoks ya, ketika misalnya sekolah sampai sekarang ditutup ya, kampus, Anda sendiri kan belum ketemu sama saya dalam dunia nyata gitu kan. Tapi kalau kita ke mall mungkin kita bisa ketemu di mall gitu kan, nggak boleh ketemu di kampus gitu ya. Ini juga hal-hal yang nggak tahu saya juga gitu kan, entah mau dibawa kemana hubungan kita ya, sebagai warga negara gitu. Bicara masalah kerumunan ya, oke lah alasannya berkerumun, banyak hal ya. Kalau Anda lihat kemarin ya, betapa hebohnya pernikahan Atta dan Aurel gitu ya, sampai negara turun tangan. Di sisi lain ada kasus beberapa tahun, akhir tahun lalu ya, ini yang sekarang sedang disidang ya, seorang ulama yang sudah dibubarkan, sudah banyak korbannya, para pendukungnya, bahkan dengan menantunya pun yang telah menikah ternyata sedang kasus terkena pidana gitu kan. Padahal untuk Atta Aurel sendiri itu punya hak spesial. Nah, ini kan masalah keadilan ya, mengenai hak sebagai warga negara itu kadang-kadang ya tidak berlaku adil ya bagi sebagian warga negara. Oke, tadi berbicara masalah apatrid ya, sekali lagi bahwa tidak semua negara itu mengakui adanya, yang penting harus punya kewarganegaraan gitu ya. Kalau tidak punya kewarganegaraan ya berarti manusia apa gitu kan kalau seperti itu. Tapi jangan sampai paling tidak negara kita menghindari adanya dui ataupun tidak memiliki kewarganegaraan ya. Harus punya satu, pilih satu. Namun juga beberapa negara lain ada yang menerima dua kewarganegaraan ya. Spanyol itu salah satu negara yang mengakui dui kewarganegaraan. Makanya Diego Costa ya, striker timnas Spanyol itu dia itu orang Brazil. Ya. Dia punya dua paspor. Dia bisa milih gitu kan. Dia orang Brazil pemain di Spanyol. Dulu ada juga Deco ya pemain Barcelona. Juga sama. Orang Brazil main di Inggris, mungkin main di Spanyol, dan akhirnya dia memilih kewarganegaraan Portugal ya. Negara yang mungkin di Eropa yang lebih tempat dia bekerja ya gitu. Bahkan di kita juga ada kasus mengenai naturalisasi dan sebagainya kan gitu ya. Banyak juga pemain-pemain maka sengaja untuk dijadikan WNI. Jadi sudah Anda tadi bahas lah mengenai bagaimana cara memperoleh ya, cara kehilangan sebagai status kewarganegaraan. Nah ini yang hal lain yang ingin saya sampaikan mengenai hak dan kewajiban yang harus kita pahami betul dari Undang-Undang Dasar ya, konstitusi, bahkan dasar negara sampai kepada tataran praktis dan sosiologis yang mengenai hak. Terutama masalah tadi yang ditanyakan oleh siapa tentang agama. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Dari sisi itu kan sudah jelas bahwa negara kita negara yang menerima mengakui adanya Tuhan ya. Tapi kan Tuhannya juga Tuhan yang mana kan ya? Tuhan yang Esa. Karena kalau hanya Tuhan saja, dulu kan dalam Pancasila di berbagai rumusan berketuhanan, ada juga seperti itu kan tuh. Tapi itu kan bisa ambigu kalau hanya berketuhanan, tidak ada esanya. Karena kalau Tuhan itu kan definisinya umum ya, sesuatu yang mendominasi, yang mempengaruhi manusia, sehingga manusia itu terpengaruh, terpedaya oleh sesuatu tersebut. Jika kita tergantung, terdominasi oleh uang, berarti kita bisa dianggap menuhankan uang. Kalau kita merasa tergantung hidup dengan HP, dengan Android misalnya, dengan gadget, berarti kita menuhankan alat, barang, ya, benda. Jadi Tuhan bisa siapa saja. Nah, yang Maha Esa yaitu Tuhan yang satu. Dalam umat Islam itu beberapa para pendiri bangsa yang juga kebanyakan dari umat Islam ya
Itu qul huwallahu ahad, berarti Tuhan yang esa. Bagi umat beragama lain silahkanlah mendefinisikan berarti Tuhannya Tuhan yang dipercaya oleh dalam hal konteks kehidupan beragama ya. Dalam Undang-Undang Dasar tadi juga ada disebutkan pasal 28 tentang hak ya, kebebasan beragama dan pasal 29 mengenai jaminan negara bagi setiap warga negara untuk beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Tapi memang dalam Undang-Undang 45 apalagi dalam dalam Pancasila sila ke-1 tidak disebutkan agamanya apa sih gitu kan. Tapi secara prinsip kita negara yang mengakui adanya agama maupun kepercayaan ya. Juga yang mengatakan agama dan kepercayaan itu berbeda. Itu tafsir ya bisa diperdebatkan. Sampai putusan terakhir Mahkamah Konstitusi ya, kepercayaan itu dianggap boleh gitu ya. Jadi kalau Anda punya kepercayaan mau masuk ke dalam KTP itu bisa dimasukkan. Ada yang MK menafsirkan seperti itu. Tapi lihat juga aturan di bawahnya yang secara sosiologis maupun yuridisnya. Di kita ya, walaupun undang-undangnya mengatakan jaminan terhadap pemeluk agama manapun berarti kan gitu. Tapi lihat sosiologis di kita, apakah semua agama ada di kita? Dulu tahun zaman Orde Baru sampai Orde Baru hanya 5 agama yang ada diakui secara formal. Kan harus jelas ya, jumlah pemeluknya, rumah ibadahnya, organisasinya, jadi sudah ada harus jelas ya gitu. Kalau hanya 1, 2 orang, puluhan orang kan, ada Lia Eden, ada orang yang mengaku Nabi, mengaku Rasul ya, mungkin akan repot negara mengurus hal itu. Ya. Tapi oke lah, negara akhirnya punya keputusan 6 agama sekarang ditambah ya, zaman Pak Gus Dur itu ditambah dengan Konghucu. Makanya ada lembaga yang mengaturnya yaitu Kementerian Agama. Dulu namanya Departemen Agama, ada Menteri Agama yang hanya mengurus 6 agama itu. Ada ya Biro Islam, Kristen dan lain-lain. Apakah itu diskriminatif? Ya silakan ya. Di sini ada nggak yang di luar 6 agama? Cung, mungkin punya agama lain. Misalnya Neng Salwa, Muslim, Muslimah, kamu nanya. Ya, Nanya aja. Pak. Oke, jadi ya kalau tidak ada ya buat ngapain kita repot-repot ya gitu ya. Gitu ya. Sebenarnya gitu. Simpel aja ya. Kalau nggak ada ngapain kita urus urusan mereka gitu ya. Coba negara ngurus orang yang nggak ada gitu ya. Kan ada apa ya? Ada ya silahkan. Nah ini juga hal pemahaman kita tadi yang sesuai apa yang ditanyakan ya. Beragama itu hak. Ya. Hak itu kan bisa Anda gunakan, bisa tidak kan gitu. Betul apa betul? Sebenarnya nggak dipaksakan la ikraha fiddin ya, nggak ada paksaan dalam beragama gitu. Bahkan mau tidak beragama pun ya silakan gitu. Tapi kalau Anda tidak menggunakan hak Anda jangan protes gitu ke negara. Misalnya ada orang ateis misalnya, protes, "Pak, saya ini orang Indonesia tapi saya ini ateis." Suruh siapa lu ateis gitu kan? Misalnya gini gitu ya. Walaupun misalnya kalau kita boleh berbicara lebih kasar lagi misalnya, lebih tegas lagi, bukan kasar tegas mungkin ya gitu. Lebih jelas lagi, "Pak, saya ini orang Indonesia tapi saya ini agama saya ini bukan yang 6 agama." Ya suruh siapa lu milih agama itu? Kok ya memang yang diakui kita hanya ini gitu. Ini khusus mengenai urusan agama dan kepercayaan ya, bukan urusan yang lain. Karena yang namanya hak itu kan banyak ya. Mungkin kalau orang ateis ya, hak beragamanya tidak digunakan. Tapi kan dia punya hak yang lain ya, hak hidup, makan, minum, apapun lah, itu silakan banyak. Khusus untuk mengenai hak tentang beragama ya mungkin tidak mendapatkan fasilitas dan jaminan dari negara. Itu aja sebenarnya. Jadi orang kadang-kadang repot dengan urusan-urusan yang tidak ada gitu ya. Wah ini diskriminasi nih, kok melarang orang untuk masalah Ahmadiyah disesatkan misalnya gitu kan. Si A disesatkan, si B juga disesatkan gitu ya. Lia Eden, Sunda Empire, Jawa
Apapun lah banyak supaya kita yang dianggap menyesatkan ya. Apakah memang kita harus semuanya bebas ya? Ya kan enggak juga ya. Buat apa misalnya negara melindungi kelompok minoritas ya, saya sebut aja minoritas itu ya, karena kecil kan jumlahnya. Tapi akan mengganggu ketentraman yang mayoritas. Itu ya, jadi kan konflik itu kan seperti itu. Jadi tapi walaupun itu hak, kalau kita sudah terikat oleh satu keyakinan agama ya mungkin akan terikat oleh kewajibannya gitu kan ya. Kewajiban sebagai Anda hak sebagai warga negara beragama. Tapi kalau Anda sudah masuk agama Muslim misalnya Islam, berarti Anda akan terikat oleh kewajiban agama Islam ya. Itu urusan akan lebih dalam lagi gitu ya. Jadi kita harus bisa menempatkan ya beragama itu ranah privat atau ranah publik ya. Dalam konteks beribadah oke ranah privat ya. Tapi dalam konteks jaminan itu ranah publik. Karena kita negara yang mengatur urusan agama. Tadi berbicara Amerika Serikat. Ada ya, kalau nggak salah tadi ya? Betul? Pas ini bukan? Ada yang ngomong Amerika tadi? Iya, Pak. Ya. Apa sih pertanyaannya? Hak warga negara Indonesia yang Islam terus bermukim di Amerika, yang mana kan biasanya suka diperbudak gitu ya, Pak? Oke, saya jawab dulu ya. Jadi begini, ketika kita tinggal dalam sebuah negara, ya, maka akan terikat oleh hukum negara yang bersangkutan. Kayak itu. Berarti kalau Anda tinggal di Amerika, sekolah, kerja di Amerika ya, atau Anda pindah mungkin ke Amerika, maka kita akan terikat hukum Amerika. Kan juga tadi kan yang saya bilang di video itu kan ada penduduk ya, ada bukan penduduk gitu kan. Ada yang menetap, ada yang tidak menetap kan gitu. Kalau kita sebagai pekerja, kita penduduk tapi bukan warga negara Amerika, tapi warga negara asing menurut Amerika. Sama juga begitu. Tapi prinsipnya akan terikat oleh hukum Amerika. Nah, Amerika Serikat itu negara yang tidak mengurus urusan agama. Karena negara sekuler. Karena agama itu urusan pribadi, privat. Mau beragama mau tidak itu negara nggak mengatur gitu, nggak ngurus, nggak repot-repot ngurus agama. Di kita memang ngatur. Itu perbedaan prinsip hukum dan ideologi juga kan liberal, sekuler itu kan ya. Dengan kita Pancasila. Beda kan secara ideologi juga berbeda. Berarti di Amerika ya kalau ada kasus agama itu tidak masuk ranah hukum gitu kan. Orang ada yang menghina Nabi Muhammad, menghina apapun itu tidak masuk ke ranah hukum karena negaranya nggak mengurus urusan agama. Jadi kalau lari Anda ke Arab tiba-tiba kok hukumannya pancung ya, karena memang di Arab berlaku hukum ya hukum pancung gitu kan. Kalau bukan di Aceh pun ada hukum rajam cambuk gitu kan ya. Jadi itu yang harus kita pahami ya tentang bagaimana prinsip negara lain seperti itu. Nah kita kembali ke Indonesia. Ya. Hak itu ya tadi saya bilang bisa digunakan bisa tidak. Hak untuk memilih dan dipilih. Anda mau kalau pemilu kan mau golput mau tidak itu silakan ya. Tapi kalau tidak memilih Anda jangan repot-repot juga untuk ngomong gitu kan ya. Terus siapa lu? Kenapa sih yang menang Pak Jokowi misalnya? Anda golput misalnya. Kenapa lu nggak milih lawannya Pak Jokowi misalnya ataupun siapapun ya kalau dalam proses pemilu. Nah, dalam konteks yang lain juga banyak hak itu ya. Tadi sudah disebutkan. Memang kalau hak beragama itu hak dan negara melindunginya. Atau juga begini, hak dan kewajiban kan? Hak warga negara adalah kewajiban negara. Sebaliknya juga kewajiban negara hak warga negara. Kita wajib misalnya bayar pajak. Itu hak untuk negara untuk menerima pajak dari kita. Tapi satu hal lagi yang harus kita ketahui, tidak semua hak warga negara itu harus serta-merta negara menjamin kewajibannya. Makanya jangan berharap ya. Apalagi tadi urusan agama gitu kan. Jangankan yang urusan agama yang hanya bagian dari hak warga negara. Kan mereka sekali lagi
punya hak yang lain selain beragama. Tapi urusan agama mereka akan tidak diakui ya. Sebagaimana kita yang mungkin punya agama yang normal jadi atau yang diakui di negara kita. Kita pun yang ada kalanya lengkap secara dalam KTP lengkap ya identitasnya, agamanya, jenis kelamin dan sebagainya kan ada dalam KTP itu. Apakah semua hak kita dipenuhi oleh negara? Saya mau tanya. Jadi begini prinsipnya, tidak semua hak warga negara itu dipenuhi kewajibannya oleh negara. Tadi contohnya misalnya tentang hak untuk mendapatkan pekerjaan. Apakah negara memberikan pekerjaan pada semua warga negara? Negara menjamin warga negaranya untuk hidup dan memiliki tempat tinggal yang layak bagi kemanusiaan. Saya mau tanya, apakah negara memberikan rumah nggak ke semua warga negaranya? Negara menjamin warga negara untuk hidup dan melanjutkan keturunan, nikah, berkeluarga. Terus di sini misalnya Neng Salwa jomblo, belum punya calon, belum punya pasangan. Apakah negara menyediakan misalnya pasangan bagi Neng Salwa atau bagi Dewi Chandra? Oh negara misalnya beri aku cinta. Tidak akan itu. Jadi itu logikanya ya. Jadi tidak semua hak sekali lagi itu dijamin oleh negara ya. Apalagi tadi urusan agama ya. Jadi silakan aja itu urusan yang tidak beragama itu urusan mereka aja gitu kan. Jadi di kita ini sudah ada jaminan dari negara yang dijamin hanya 6 agama, yang lainnya itu silakan. Harus tahu porsi ya gitu. Oke, saya kira ini sudah lebih beberapa menit ya untuk pertemuan minggu ini. Kita akan UTS ya, mungkin sampai bab negara lah, sampai warga negara kita lihat. Tapi hal-hal yang perlu Anda tanyakan, perlu saya jelaskan nanti lah sebelum UTS. Ada media lain ya untuk kita berkomunikasi. Sekian ya untuk pertemuan minggu ini. Langsung saya tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.